Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudy Mustafa dari kelas MD 102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan tema perkembangan jasa keuangan di tahun 2022. Dan selaku dosen pembimbing saya yaitu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE MMCFRM. Langsung saja ke materinya. Pendahuluan latar belakang. Sektor jasa keuangan Indonesia di tahun 2022 menunjukkan pemulihan pasca pandemi dengan pertumbuhan signifikan di pasar modal, perbankan, dan industri non-bank. Laporan ini menganalisis data infografis resmi dari OJK, BEI, dan LPS untuk memberikan gambaran utuh. Tujuan pembahasan dari materi yang akan saya sampaikan yaitu menjelaskan perkembangan masing-masing sektor dari pasar modal dan perbankan dan IKNB, mengevaluasi kebijakan OJK dan program perlindungan konsumen, memberikan opini kritis terhadap efektivitas regulasi. Kondisi pasar modal di tahun 2022 di Indonesia. Pertumbuhan indeks saham IHSG naik 9,21% dari tahun 2021 hingga 2022 dengan kapitalisasi pasar mencapai 8.231 triliun. Sektor unggulan digital banking, contoh Bank Jako dan teknologi, pasar peran investor muda. 80% investor pasar modal adalah generasi Y atau Z. Total 7,15 juta investor. Masalah, banyak investor pemula kurang paham analisis fundamental. Analisis kondisi perbankan di Indonesia. Pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga, kredit perbankan tumbuh 11,35%, dana pihak ketiga tabungan naik 9,01%. Indikator pemulihan ekonomi pasca pandemi, kinerja dan kesehatan bank. Rasionya ialah KPMM 25,43%, sangat kuat di atas ketentuan minimum. NPL kredit bermasalah 2,44%, terkendali. Perkembangan bank digital. OJK mewajibkan bank digital memiliki modal minimal 3 triliun untuk memperkuat stabilitas. Yang keempat, tinjauan industri non-bank IKNB. Perbandingan dengan negara ASEAN, asuransi, aset hanya 8,5% PDB, Malaysia 22,3%, Singapura 86,8%. Dana pensiun cakupan 2,7% PDB, Malaysia 61,42%. Tantangan dan solusi literasi. Penyebab tertinggal minim pemahaman masyarakat tentang produk IKNB. Solusinya, edukasi melalui program OJK dan kolaborasi dengan industri yang ada di Indonesia. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan di tahun 2022. Integrasi pengawasan multisektor, menghilangkan sekat pengawasan antar bank, pasar modal, dan IKNB. Contoh, produk asuransi unit-link yang dijual via bank. Digitalisasi dan regulasi vintage. Aturan diperkuat untuk pinjaman online ilegal dan bank digital. Persiapan UU P2K, UU P2SK. Mempersiapkan implementasi Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan P2SK untuk harmonisasi regulasi. Yang keenam, edukasi dan perlindungan konsumen. Program sosialisasi OJK fokus pada generasi muda melalui media sosial dan kampanye literasi. Pengawasan ketat terhadap produk investasi bodong dan asuransi bermasalah. Opini.
Efektivitas dan tantangan. Kelebihan, program cukup progresif. Contoh, tim khusus Friderica Widyasari Dewi. Kekurangan, masih banyak masyarakat terjebak pinjol ilegal karena kurangnya informasi. Evaluasi kebijakan OJK 2022, kelebihan dan regulasi. Pengawasan integrasi antar sektor, dukungan kuat untuk transformasi digital, kekurangan dan rekomendasi. Masalah, respon lambat terhadap fintech ilegal. Saran, perlu mekanisme pengaduan lebih sederhana dan dukungan lebih berat untuk pelanggar. Penutup kesimpulan. Pasar modal dan perbankan tumbuh positif, tapi IKNB masih tertinggal. OJK perlu lebih agresif dalam edukasi dan penindakan pelanggaran. Sumber referensi laporan OJK, BI, dan LPS 2022. Infografis Kampus ID dan CNBC Indonesia. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon diperbaiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.